Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Fonna, NIM 2002-152, Prodi Administrasi Publik 1B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maliku Saleh. Dosen pembimbing Risna Dewi, SSOS, MSc. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi perencanaan dalam manajemen, di mana pengertian perencanaan dalam manajemen. Definisi perencanaan. Pengertian perencanaan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu 1. Dari sisi proses. Fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. 2. Dari sisi fungsi manajemen. Perencanaan adalah sebuah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi. Yang ketiga, dari sisi pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya fungsi perencanaan. Ada 4 poin. Poin pertama, perencanaan sebagai pengarah. Poin kedua, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Poin ketiga, perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Dan poin keempat, perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Dan batasan perencanaan. 1. Penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan menurut Newman. 2. Penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan menurut Louis E. Allen. Ketiga, setiap rencana terdapat 2 elemen, yaitu tujuan dan alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu menurut Charles Bethlehem. Yang keempat, fungsi perencanaan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, apabila, di mana, bagaimana, dan mengapa menurut Baseline. Yang kelima, fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari berbagai alternatif dari tujuan, kebijaksanaan, prosedur, dan program menurut Pons dan O'Donnell. Unsur-unsur suatu rencana. Yang pertama, suatu rencana yang baik berisikan atau memuat 6 unsur, yaitu the what, the way, the where, the when, the who, dan the how. Yang kedua, suatu rencana yang baik harus memberikan jawaban tentang pertanyaan berikut. Yang pertama, tindakan apa yang harus dikerjakan? Yang kedua, apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan? Yang ketiga, di manakah tindakan itu harus dilaksanakan? Yang keempat, kapankah tindakan itu dilaksanakan? Yang kelima, siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu? Yang keenam, bagaimanakah cara melaksanakannya? Nah, apa itu unsur-unsur suatu rencana? Unsur suatu rencana mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Tujuan perusahaan. B. Politik. C. Prosedur. D. Budget. Dan E. Program. Di dalam perencanaan terdapat sifat suatu rencana yang baik. A. Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang. B. Fleksibel. C. Mempunyai stabilitas. D. Ada dalam perimbangan. Dan E. Meliputi semua tindakan yang diperlukan. Baiklah, di dalam perencanaan terdapat tahapan dasar perencanaan atau tunar. Tahap yang pertama, menetapkan tujuan. Tahap yang kedua, merumuskan keadaan sekarang. Tahap yang ketiga, mengidentifikasi kemudahan. Dan tahap yang keempat, mengembangkan serangkaian kegiatan sehingga mencapai sebuah tujuan. Jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan menurut penggunaannya. A. Single use planning, yaitu perencanaan untuk satu kali pakai, misalnya perencanaan yang berhubungan dengan kepanitiaan kegiatan tertentu. B. Repeat planning, yaitu perencanaan yang dipergunakan untuk keperluan yang berulang-ulang. Baiklah, jenis-jenis perencanaan menurut prosesnya. A. Policy planning merupakan kebijakan, yaitu suatu planning yang berisi kebijakannya saja tanpa dilengkapi oleh teknis pelaksanaannya secara sistematis. B. Program planning merupakan penjelasan dan perincian dari policy planning dibuat oleh badan-badan khusus yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan policy planning, misalnya Bappenas. Nah, di dalam asas-asas perencanaan terdapat yang pertama, Principle of Contribution to Objective. Setiap perencanaan dan segala perubahannya harus ditujukan kepada pencapaian tujuan.
2. Principle of efficiency of plan. Suatu perencanaan adalah efisien jika perencanaan itu dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya. 3. Asas pengutamaan perencanaan. Perencanaan adalah keperluan utama pada pemimpin dan fungsi-fungsi lainnya. Organizing, staffing, directing, dan controlling. Seorang pemimpin tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen lainnya. 4. Asas pemerataan perencanaan. Asas pemerataan perencanaan memegang peranan penting, mengingat bermimpin pada tingkat tinggi, banyak mengerjakan perencanaan dan bertanggung jawab atas berhasilnya rencana itu. Tidak seorang manajer pun yang tidak mengerjakan perencanaan. Baiklah, itu saja materi pembahasan tentang perencanaan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian.